Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat 1. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Memutuskan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. 3. Badan publik negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 5. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. 6. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 8. Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 9. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 10. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. 11. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan publik negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian material yang diderita oleh penggugat. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Bab 2 tentang pertimbangan tertulis kebijakan badan publik. Pasal 2. Ayat 1. Dalam hal ada permintaan informasi publik oleh pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik.
Ayat 2. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan. Ayat 3. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik. Bab 3 tentang pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan. Bagian ke-1 tentang pengklasifikasian informasi. Pasal 3. Ayat 1. Pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Ayat 2. Penetapan pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan. Pasal 4. Ayat 1. Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. Ayat 2. Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat: A. Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan. B. Identitas pejabat PPID yang menetapkan. C. Badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan. D. Jangka waktu pengecualian. E. Alasan pengecualian. Dan F. Tempat dan tanggal penetapan. Bagian kedua tentang jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan. Pasal 5. Ayat 1. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 tahun. Ayat 2. Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikecualikan jika informasi publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 6. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7. Ayat 1. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia. Ayat 3. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional. Ayat 4. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri. Ayat 5. Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ditetapkan oleh pimpinan tertinggi badan publik yang bersangkutan. Pasal 8. Ayat 1. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. Ayat 3. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dibuka jika a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9.
Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra-badan publik yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10. Ayat 1. PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan. Ayat 2. Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi. Pasal 11. Ayat 1. Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik dengan penetapan dari PPID. Ayat 2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian. Ayat 3. Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dilakukan. Informasi yang dikecualikan menjadi informasi publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian. Bab 4 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Bagian ke-1 tentang umum. Pasal 12. Ayat 1. Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. Ayat 2. PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditunjuk oleh pimpinan setiap badan publik negara yang bersangkutan. Ayat 3. PPID di lingkungan badan publik selain badan publik negara ditunjuk oleh pimpinan badan publik yang bersangkutan. Pasal 13. Ayat 1. PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ayat 2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh pimpinan badan publik yang bersangkutan. Bagian kedua tentang tugas dan tanggung jawab. Pasal 14. Ayat 1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi. b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. e. Pengujian konsekuensi. f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya. g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, dan h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Ayat 2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di badan publik yang bersangkutan. Bab 5 tentang tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda. Bagian ke-1 tentang tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara. Pasal 16. Ayat 1. Ganti rugi atas perbuatan badan publik negara yang mengakibatkan adanya kerugian material yang diderita oleh penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada peradilan tata usaha negara dengan ganti rugi paling banyak 5 juta rupiah. Ayat 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan melalui putusan pengadilan tata usaha negara jika terbukti terjadi kerugian material akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan publik negara. Ayat 3. Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tata usaha negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi. Pasal 17. Ayat 1. Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab badan publik dibebankan pada keuangan badan publik yang bersangkutan. Ayat 2. Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18. Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh badan publik negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan,
Pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Bagian kedua tentang pembebanan pidana denda. Pasal 19. Ayat 1. Pembayaran pidana denda bagi badan publik dibebankan pada keuangan badan publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi tanggung jawab pejabat publik dan tidak menjadi beban keuangan badan publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan badan publik yang bersangkutan. Pasal 20. Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada badan publik sebagai badan tata usaha negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6 tentang ketentuan penutup. Pasal 21. Ayat 1. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Ayat 2. Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Pasal 22. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus tahun 2010. Presiden Republik Indonesia. TTD. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus tahun 2010. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. TTD. Patrialis Akbar. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99. Salinan sesuai dengan aslinya. Sekretariat Negara RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Romawi 1. Umum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan dan tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara. Namun, peraturan pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan badan publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan pembebanan pidana denda. Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu undang-undang. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas badan publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis. Romawi 2. Pasal demi pasal. Pasal-pasal yang penjelasannya cukup jelas tidak diuraikan dalam audio ini.
Pasal 3 Ayat 1. Yang dimaksud dengan pengklasifikasian informasi adalah informasi publik yang dikecualikan, antara lain yang terkait dengan proses penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara, dan ketahanan ekonomi nasional. Pasal 5 Ayat 1. Yang dimaksud dengan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya. Dan atau 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum. Pasal 6. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang, peraturan perundang-undangan mengenai paten, peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Pasal 7 Ayat 1. Yang dimaksud dengan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, adalah a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. B. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi. C. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. D. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer. E. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia. F. Sistem persandian negara dan atau G. Sistem intelijen negara. Pasal 7 Ayat 3. Yang dimaksud dengan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, adalah 1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara. 2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan. 3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara, daerah lainnya. 4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. 5. Rencana awal investasi asing. 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya, dan atau 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. Pasal 7 Ayat 4. Yang dimaksud dengan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, adalah 1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional. 2. Korespondensi diplomatik antar negara. 3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional, dan atau 4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. Pasal 8 Ayat 1. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan,
Pasal 8 ayat 2. Yang dimaksud dengan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, adalah 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Pasal 8 ayat 3, huruf B. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 9. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan dan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Pasal 10 ayat 1. Yang dimaksud dengan mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan, misalnya informasi publik yang semula diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan berkaitan dengan proses penegakan hukum lalu klasifikasinya diubah menjadi informasi yang dikecualikan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 11 ayat 1. Penetapan dalam ketentuan ini dibuat dalam bentuk daftar informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan. Pasal 14 ayat 2. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Pasal 16 ayat 3. Yang dimaksud dengan jumlahnya tetap dan tidak berubah, adalah bahwa sekalipun terdapat tenggang waktu antara saat ditetapkannya putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi, hal itu tidak mempengaruhi jumlah ganti rugi yang telah diputuskan oleh Hakim Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terhadap jumlah ganti rugi tersebut tidak dimungkinkan untuk dimintakan bunga sebagai tambahan atas nilai ganti rugi. Pasal 17 ayat 2. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara. Pasal 18. Apabila memungkinkan bagi badan publik negara, pembayaran ganti rugi dilaksanakan segera setelah diajukan permintaan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara oleh pihak yang bersangkutan. Pasal 19 ayat 1. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara. Pasal 19 ayat 2. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Pasal 20. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.